Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Anda semua berada. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas hari ini dengan sehat walafiat. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Girang Permata Gusti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan kelas E. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, halo, saya Adelia Juta Hernisa dengan NIM B10212212. Saya merupakan mahasiswi jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya berusia 20 tahun. Adanya dan hadirnya tugas video ini, saya akan menganalisis tugas laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk. Mari kita bahas. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk, kita perlu tahu profil dari perseroan ini. Pasti sudah nggak asing dong dengan nama PT Gudang Garam Tbk. Nah, bener banget teman-teman. Jadi, Gudang Garam adalah suatu produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu cara utama perdagangan rempah di dunia. Jadi, Gudang Garam ini adalah produsen rokok kretek yang sangat terkemuka di Indonesia. Saya juga terkenal banget bahkan sampai di dunia. Nah, dengan total jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia dengan populasi berusia 15 sampai 64 tahun sebesar 68%. Nah, pada akhir tahun 2022, Gudang Garam ini memiliki pasar rokok dalam negeri sebesar 5,5% berdasarkan data Nielsen dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara. Gudang Garam ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi 31.559 orang di akhir tahun 2022. Jadi kayak Gudang Garam ini sangat memberikan lapangan pekerjaan untuk orang atau masyarakat di Nusantara yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan distribusi rokok. Nah, perusahaan ini juga memiliki 66 kantor area dan 90 stok poin yang secara keseluruhan mencakup 156 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan termasuk sepeda motor untuk melayani pasar. Setelah kita tahu backgroundnya, kita juga harus tahu nih visi dan misi dari perseroan PT Gudang Garam Tbk. Jadi, visi dari PT Gudang Garam Tbk ini adalah menjadi perusahaan yang terkemuka, kebanggaan bangsa yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta bermanfaat segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Nah, kita lanjut. Setelah visi, kita juga harus mengetahui misi dari PT ini. Jadi, misi dari PT ini adalah catur dharma yang merupakan misi perseroan. Poin pertama yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat yang merupakan suatu kebahagiaan. Poin kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah prasyarat kesuksesan. Poin ketiga adalah kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang lain. Poin yang terakhir adalah karyawan adalah mitra usaha yang utama. Selanjutnya, masuk ke analisis laporan keuangannya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Jadi, berapa sih total aset yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Berdasarkan data yang saya ambil, jadi total aset yang sekarang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk berdasarkan data 2023 adalah 92 triliun 450 miliar 823 juta rupiah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Nah, berapa sih jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat ini? Berdasarkan data 2023, bahwa utang atau liabilitas yang harus dibayar pada tahun ini adalah sebesar 31 triliun 587 miliar 980 juta rupiah. Nih.
ini merupakan dari tahun 2023, sedangkan yang sebelah kanan adalah tahun 2022. Selanjutnya masuk ke poin ketiga nih teman-teman. Jadi berapa sih nilai ekuitas pemilik dalam perusahaan saat ini? PT Gudang Garam Tbk ini memiliki nilai ekuitas pemilik atau induk itu sebesar 60 triliun 862 miliar 772 juta ribu rupiah. Kita bisa dilihat di sini. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau malah kerugian dalam periode terakhir? Kita perlu tahu rumus apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah perusahaan ini untung atau rugi. Jadi, rumus dari keuntungan atau kerugian adalah pendapatan dikurangi beban atau rinciannya. Sedangkan kita kalau mengetahui rumus dari laba bersih, yaitu pendapatan dikurang harga pokok penjualan ditambah beban operasional sama dengan beban lain-lain. Dari analisis data 2023 menunjukkan bahwa biaya pokok pendapatan yang didapatkan dari tahun 2023 pada bulan Desember ini jumlah 104 triliun 357 miliar 376 juta rupiah. Beban usahanya atau operating expense-nya ini senilai 7 triliun 334 miliar 600 juta ribu rupiah. Dan beban lainnya atau other expense ini senilai 4 miliar 209 juta ribu rupiah. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ini sebesar 6 triliun 860 miliar 816 juta ribu rupiah. Selanjutnya kita hitung menggunakan rumus yang sebelumnya ini. Perhitungannya adalah seperti ini. Kita udah analisis nih rumusnya apa gitu. Nah, ini datanya dan kita masukin ke dalam rumusnya. Pendapatannya berapa? Pendapatannya itu senilai 118 triliun 952 miliar 957 juta ribu rupiah dikurang biaya pokok pendapatan atau beban pendapatan senilai 104 triliun 357 miliar 376 juta ribu rupiah. Nah, kita tambah lagi dengan beban usaha. Beban usahanya berapa? Nah, di sini ada tulis bahwa beban usahanya itu 7 triliun 334 miliar 600 juta ribu rupiah. Terus kemudian kita tambah dengan beban lainnya atau other expense. Beban lainnya itu 4 miliar 209 juta ribu rupiah. Nah, kita akumulasikan, dapatlah hasilnya sebesar 21 triliun 934 miliar 425 juta ribu rupiah. Artinya, laporan perusahaan ini masih mengalami keuntungan dari akumulasi penjumlahan di atas. Seperti itu. Demikianlah dari analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Mohon maaf apabila saya masih terdapat kekurangan dalam analisis ini, dan maaf bila saya terdapat kesalahan kata-kata pada video ini. Jadi kita semua masih belajar dan mohon bimbingannya teman-teman dan Bapak. Semoga video ini tetap bisa membantu teman-teman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.